Halo semuanya anak didik kami, selamat siang aku, salam sehat dan salam SFD. Gimana kabar kamu di siang hari ini aku? Bapak berharap kalian semuanya masih dalam keadaan baik-baik saja dan tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Oke aku. Nah, materi yang akan kita bahas di siang hari ini adalah mengenai aneka produk yang boleh aneka produk kerajinan yang boleh kita olah dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita anakku, diharapkan dengan mempelajari materi kali ini, kamu mampu menganalisa produk-produk kerajinan yang bisa kita olah dari limbah berbentuk bangun datar. Oke anakku, yuk kita lihat video pembelajarannya. Halo semuanya anak didik kami, kita bertemu kembali dalam video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk kamu kelas 11 IPS 3 dan IPS 4. Nah aku di siang hari ini materi yang akan kita bahas yaitu aneka produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita di siang hari ini aku diharapkan dengan kamu mempelajari materi ini, kamu mampu menganalisa aneka produk kerajinan yang mampu kamu olah dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Itu, oke? Nah, apa-apa aja itu aneka yang bisa kita kelola, yang bisa kita olah dari bahan limbah bangun datar. Nah, yang pertama anakku, kerajinan dari limbah kulit jagung. Kulit jagung. Nah, kulit jagung ini merupakan limbah pertanian dari tanaman jagung. Kulit jagung ini kerap sekali tidak diperhatikan, bahkan dianggap sampah dan sering dibuang atau dibakar. Nah, seperti bapak baru saja ini panen jagung kemarin, dan karena ingin mempersiapkan lahan untuk tanam padi, maka semua limbah jagungnya itu dibakar. Gampang kan? Padahal kalau bapak mempergunakan itu, bapak mengelola itu, mungkin akan menjadi suatu bahan kerajinan yang lebih bernilai dan bisa bapak jual ya kan. Contohnya aku bisa kamu lihat ini. Ininya kulit jagung, kita tunggu dulu kering dan bisa kita olah menjadi seperti berikut. Ya, ada bunga menjadi bunga dan ini menjadi boneka-boneka ya, sangat menarik ya. Artinya kita olah limbah itu menjadi barang yang sudah mempunyai nilai jual. Oke. Nah, yang kedua adalah kerajinan dari limbah plastik. Plastik. Ya, kita tahu bahwa sampah plastik termasuk sampah anorganik yang sangat sulit sekali terurai oleh mikroorganisme. Butuh waktu bertahun-tahun supaya sampah plastik ini bisa terurai dan akhirnya menyatu dengan tanah. Iya, kalau menyatu ya kan. Tapi sangat payah sekali itu. Oleh karena itu aku sebaiknya sampah plastik ini dimanfaatkan untuk kerajinan. Seperti apa kerajinan yang bisa kita buat dari sampah plastik? Mari kita lihat aku. Nah, ini ada topi. Ada tas. Bapak pernah melihat tas ini secara langsung? Gambar tasnya itu adalah tas dari plastik Indomie. Indomie, Supermi, Alhami, semua di situ dijadikan menjadi satu tas, ya. Dan ini bisa menjadi gantungan kunci juga. Oke. Nah, yang berikutnya anakku, kerajinannya yang berikutnya kita lihat. Ya, mana ini? Nah, kerajinan dari limbah daun pelepah pisang. Ini salah satu. Padahal pisang di tanah Karo ini sangat banyak, tetapi mungkin kita harus memang betul-betul mempelajari ini agar kita bisa mengolah gitu ya. Sebagian besar masyarakat menganggap daun pelepah pisang kering adalah sampah yang tak berguna. Bahkan katanya aku, terkadang daun pelepah pisang ini kering hanya dibakar begitu saja. Ya, dianggap sampah yang bisa mengotori kebun atau lingkungan. Namun, daun pelepah pisang kering dapat dijadikan sebagai kerajinan yang indah dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dan ini sampah pelepah limbah dari pelepah pisang ini, kerajinan ini sudah banyak dilakukan di Jawa. Contoh karya-karya yang bisa dijadikan dari limbah daun pelepah pisang contohnya seperti ini. Tempat tisu.
ya. Yang berikutnya seperti ini. Nah, semua itu produk-produk itu dibuat dari limbah daun pelepah pisang. Kamu lihat kan, indah dan sudah mempunyai nilai jual yang tinggi. Oke, menarik bukan? Nah, yuk kita lihat lagi kerajinan yang berikutnya dari limbah bangun datar. Nah, kerajinan dari limbah kertas. Nah, kertas. Mungkin kamu yang baru tamat dari SMP kemarin banyak sekali buku atau kertas-kertas kamu yang masih kamu simpan. Dan sepertinya biasanya kalau biar gampang itu ya dibotolkan saja lah biar dapat uang kan. Tapi sebenarnya kita bisa membuat itu, mengolah itu menjadi bahan yang lebih unik yang bisa kita membuatnya menjadi bernilai, berguna ya. Kertas merupakan bagian dari limbah organik kering. Hal ini karena kertas mudah terurai dalam tanah. Meskipun kertas mudah hancur jika terkena air, namun jika digunakan sebagai bahan dasar produk kerajinan, kertas bisa menjadi sesuatu yang bernilai jual tinggi. Contoh aku yang bisa kita gunakan, ini bisa sepertinya ini pernah Bapak buat juga ya. Yang kedua, nah ini sebagai hiasan ya. Dan ini bisa juga tempat pensil di meja ya. Nah, sangat berguna sekali. Semua itu terbuat dari limbah kertas. Nah, tanya. Oke, nah yang berikutnya adalah kerajinan dari limbah kain perca. Kamu tahu kan kain perca? Nah, kain perca ini merupakan limbah dari produksi pakaian yang tidak dipakai lagi. Nah, katanya produksi pakaian dilakukan setiap hari oleh para penjahit dan menghasilkan banyak limbah kain yang biasa disebutkan perca. Dan ini bisa digunakan menjadi beberapa kerajinan aku. Contohnya yang bisa kita lihat aku di sini, ini sandal terbuat dari kain perca, ya, sandal. Dan ini lebih simple menjadi kesek kaki. Nah, ini sepertinya kamu sudah melakukan kemarin waktu pengumpulan prakarya, ya, pengumpulan prakarya kamu waktu kamu kelas 11 ya kan. Nah, kemarin Bapak juga dapat satu ini. Bapak bawa ke rumah, ini sangat bagus aku. Oke. Nah, ini bisa kita gunakan dengan menggunakan limbah dari kain perca ya. Nah, yang berikutnya aku adalah kerajinan dari limbah kardus. Nah, saat ini banyak sekali kardus bekas yang ada di lingkungan kita. Itu dikarenakan hampir setiap kebutuhan kita sehari-hari menggunakan kardus sebagai pembungkusnya, sebagai tempat untuk mendistribusikan barang-barang itu. Dari kardus ini aku bisa kita buat seperti ini. Bisa kita olah menjadi kerajinan lampu ya. Seperti ini, hiasan lampu juga. Ya. Tidak terlalu rumit sepertinya membuat seperti ini ya. Dia hanya beberapa helai kardus dan digabungkan dengan disilang-silang dan menjadi seperti ini. Bagus, sangat menarik. Nah, yang berikutnya, masih ada kerajinan dari limbah sisi ikan. Nah, limbah sisi ikan ini biasa dijadikan sebagai bahan utama pembuatan aksesoris seperti anting-anting, cincin, kalung, gelang. Ya, biasanya ini bisa banyak kita ketemukan bagi orang-orang yang di pinggir pantai ya. Jadi dari pinggir pantai itu pasti akan banyak kerajinan-kerajinan seperti hiasan, aksesoris ya. Contohnya aku ini semua dari limbah sisi ikan. Dan ini kalung ini ya, dibuat jadi kalung. Atau boleh juga ini menjadi pernak-pernik yang ada di baju, kebaya misalnya ya kan. Pasti sangat indah sekali ya. Oke aku berikutnya, masih ada yang terakhir, kerajinan dari pecahan keramik. Dari limbah pecahan keramik. Nah, pecahan keramik ternyata dapat dimanfaatkan untuk kerajinan atau hiasan. Pecahan-pecahan keramik dapat dijadikan sebagai hiasan mozaik ya, atau hiasan lainnya. Biasanya mozaik dari pecahan keramik disusun untuk membentuk sebuah gambar bercorak abstrak atau background dari suatu gambar
atau melapisi dinding dan lantai agar terkesan unik. Nah, itu aku ya. Contohnya aku bisa lihat ini. Contoh. Ini beberapa pecahan keramik yang digabungkan sehingga membentuk sebuah karya yang baru ya, gambar yang baru, pola yang baru. Oke, itu dia aku beberapa kerajinan yang bisa kita buat dari limbah, dari plastik, ya, dari limbah anorganik misalnya, dari limbah-limbah hewan, sisi ikan tadi, mungkin keong, mungkin itu dia. Nah, dari semua itu kita juga bisa mengklasifikasikan atau mengkelompokkan berdasarkan manfaat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar itu, berdasarkan nilai kegunaannya. Ya, kita bisa dari semua tadi itu, dari semua contoh-contoh tadi itu, contoh-contoh kerajinan karya-karya dari limbah bahan bangun datar tadi itu, bisa kita kelompokkan berdasarkan manfaat itu. Apa? Itu yang pertama, berdasarkan manfaat produk kerajinan sebagai benda pakai. Ya, ini hampir sama seperti karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi yang katanya lebih mengutamakan nilai pakainya dibandingkan nilai hiasannya atau nilai estetiknya. Nah, manfaat produk kerajinan sebagai benda pakai. Nah, ini adalah kerajinan-kerajinan atau karya-karya kerajinan dari bahan limbah bangun datar yang dimana nilai kegunaannya, nilai pakainya lebih diutamakan dibandingkan dengan nilai estetiknya atau nilai keindahannya. Contohnya bisa kamu lihat ini. Ya, gesek kaki dan sandal. Nah, ya kan? Lebih mengutamakan nilai pakainya dibandingkan dengan nilai keindahannya. Dan yang kedua, manfaat produk kerajinan sebagai benda hias lebih mengutamakan hiasannya, nilai estetiknya, keindahannya dibandingkan kegunaannya atau nilai pakainya. Contohnya yang tadi dari kertas dan dari bahan limbah jagung. Nah, jadi dari semua kerajinan-kerajinan tadi, contoh-contoh kerajinan tadi itu bisa kita kelompokkan berdasarkan benda yang sebagai benda pakai dan benda yang mengutamakan sebagai benda hias. Ya, hias seperti aksesoris, ya, lebih keindahannya, benda pakai lebih bermanfaat, bisa digunakan. Nah, di siang hari ini Bapak akan beri kamu tugas. Tugasnya sangat simpel sekali ya. Ini juga akan menambah wawasan kamu, menambah pengetahuan kamu, menambah pengalaman kamu untuk membuat sebuah wirausaha nanti, untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses nantinya pastinya. Coba kamu amati lingkungan di sekitar kamu, ya, amati di sekitar kamu, carilah dan analisalah 3 saja 3 ya produk kerajinan yang lain, yang selain dari kita bahas tadi, yang lain yang mampu kamu olah dan merupakan bagian dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Kemudian tuliskanlah manfaatnya apakah itu manfaatnya sebagai benda pakai atau manfaatnya sebagai benda hias saja. Oke Nah, coba kamu amati lingkungan di sekitar kamu dan carilah, analisalah 3 saja 3 produk ya, 3 produk kerajinan yang lain yang mampu kamu olah dan merupakan bagian dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Kemudian dari ketiga produk itu tuliskanlah manfaatnya. Apakah itu manfaatnya sebagai benda pakai atau manfaatnya sebagai benda hias. Oke. Nah, sekian dulu perjumpaan kita di siang hari ini Tetap jaga kesehatanmu supaya kamu bisa melakukan banyak aktivitas yang positif tentunya ya. Dan sampai jumpa, kita bertemu di minggu berikutnya. Salam sehat dan salam SFD.